Amin, amin. Katakan sama-sama, saya murid yang paling dikasihi Tuhan. Saya murid yang paling dikasihi Tuhan. Bilang sebenarnya, kamu juga. Kamu juga. Haleluya. Ya, silakan duduk sekalian. Kalau mau berdiri juga boleh. Ya. Disiapkan saja. Saya punya itu Lukas 7. Ya. Kemarin beberapa yang lalu ada seorang teman datang, lalu kami berbincang-bincang, dan kebetulan dia adalah seorang koordinator pujian penyembahan di gerejanya, sudah beberapa tahun. Lalu ketika dia bercerita, dia berkata bahwa dia sangat memperhatikan pujian penyembahan di gerejanya, dan ternyata jadi dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh tim pujian penyembahan, dan ternyata ada banyak kesaksian dari jemaat yang hadir. Ada yang lemah, ada yang putus asa, dikuatkan. Bahkan pernah ada yang mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Jadi saudara mesti tahu, terutama tim pujian penyembahan, Anda harus tahu ada kuasa dalam pujian penyembahan. Kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang ada jemaat datang terlambat. Kenapa? Masih puji-pujian, belum khotbah. Seolah-olah khotbah itu paling utama di gereja. Tidak, sekalian. Ya. Pujian penyembahan, tim pujian penyembahan tidak dibawa khotbah. Saya menganggap tugas kami sama. Mereka memberkati dan firman juga memberkati. Oleh karena itu tim pujian, bahkan peralatan ini cuma keyboard, gitar, bass gitar, drummer, itu cuma alat yang mati. Mereka jadi hidup ketika yang memainkannya bermain dengan hati mereka, ya, dan bisa keluar. Waktu Saul suka kesetanan atau apalah, ya, dia panggil Daud. Daud bermain kecapi. Ketika Daud bermain kecapi, bermain musik, maka roh jahat itu keluar daripadanya. Dia sudah tahu pujian penyembahan itu punya kuasa. Kenapa? Kok bisa punya kuasa? Ya, oleh karena ketika kita menyanyi ada dua hal. Kalau lagu-lagunya itu berdasarkan firman Tuhan, maka kita yang bernyanyi itu sedang mengakui firman Tuhan. Saudara ingat gak? Iman timbul dari pendengaran, bukan cuma waktu dengar khotbah. Tapi ketika kita menyanyi, ya, kita mengucapkan firman. Kalau lagunya berdasarkan firman, telinga kita dengar. Dan iman timbul dari pendengaran. Atau kadang-kadang lagunya itu sifatnya deklarasi, ya, Tuhan Yesus baik, Allah berkuasa, dan lain sebagainya. Itu deklarasi. Kita sedang mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita itu suka membesarkan masalah, sehingga Tuhan itu jadi kecil. Tapi waktu kita menyembah, waktu kita bernyanyi, kita sedang membesarkan Tuhan. Ada, amin. Kalau Tuhan besar, masalah jadi kecil. Ya. Nah, pada hari ini saya akan sampaikan sebuah khotbah dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Ini mengenai saya kasih judul orang benar dan perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan, ya, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Next. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyengkai dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Cukup sampai situ saja. Ya. Jadi satu hari seorang Farisi mengundang Yesus datang. Kenapa dia mengundang Yesus?
Tentunya karena rupanya dia merasa kagum dengan satu pribadi yang begitu fenomenal. Sehingga meskipun dia orang Farisi, dia ngerti firman Tuhan, menguasai firman Tuhan, dia tertarik untuk bertemu dengan seseorang yang fenomenal seperti itu. Lalu datang ke rumahnya, tapi tiba-tiba ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Kalau terkenal kaya, artinya dia kaya sekali. Terkenal cantik, artinya dia cantik sekali. Tapi kalau terkenal berdosa, artinya dia berdosa luar biasa. Datang. Ketika perempuan itu datang, ya, langsung dia tersungkur di kaki Yesus. Air matanya menetes, membasahi kaki Yesus. Bukan hanya itu, dia cium. Kakinya dia cium. Dia cium. Sudah itu dia mengeringkan dengan rambutnya. Sudah tahu rambut itu bagi wanita itu mahkota. Dia keringkan dengan rambutnya. Lalu dia ambil minyak. Kitab Injil lain mengatakan itu minyak yang sangat mahal, very expensive. Itu minyak ditabur, dituang di kaki Yesus. Lalu si orang Farisi, dia bilang begini dalam hatinya, kalau orang ini nabi, pasti dia ngerti siapa yang jamah dia. Kalau dia nabi, dia nggak akan biarkan perempuan model begitu menjamah dia. Lalu Yesus nengok sama dia. Yesus bilang, Simon, aku mau tanya sama kamu ya. Ya, aku mau cerita, boleh gak? Silakan. Silakan apa? Silakan guru. Beda kan? Tadi dia bilang, kalau orang ini nabi, pasti dia tahu siapa yang jamah dia. Tapi begitu dia melihat Yesus membiarkan dirinya dijamah orang berdosa, sekarang panggilannya beda. Udah bukan nabi, tapi guru. Lebih rendah dari itu. Aku mau cerita, kata Yesus. Ada seseorang berhutang 50 dinar. Ada 2 orang berhutang kepada seorang pemberi hutang. Yang satu 50 dinar, satunya 500 dinar. Tapi karena mereka nggak sanggup bayar, yang punya duit itu bilang, udah saya hapuskan, nggak usah bayar. Kira-kira siapa dari 2 orang itu yang lebih berterima kasih? Simon bilang, ya pasti yang utangnya banyak lah. Betul, jawab kamu. Betul. Perempuan ini, kamu lihat apa yang dilakukan. Waktu aku datang tadi, kamu nggak cium aku. Tapi perempuan ini dari aku, dia datang, dia cium kakiku. Kamu tidak meminyaki aku. Kamu tidak mencuci kakiku. Tapi perempuan ini membasahi kakiku dengan air matanya. Kamu tidak mengurapi aku. Tapi wanita ini mengurapi aku dengan minyak yang begitu mahal. Kenapa? Karena dia tahu dosa-dosanya yang banyak itu sudah diampuni. Karena itulah dia menunjukkan, mengekspresikan kasih yang luar biasa kepadaku. Orang yang sadar dosanya banyak, diampuni, dia akan berbuat kasih yang banyak. Orang yang cuma tahu sedikit dosa diampuni, karena dia merasa dirinya baik, dia akan kurang terima kasihnya. Yesus bilang seperti itu. Nah saudara, kira-kira, lalu Yesus bilang, hai perempuan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Saudara, ketika perempuan itu menangis, kira-kira dia menangis pakai perasaan nggak ya? Ada gak orang menangis nggak pakai perasaan? Nggak ada. Semua orang menangis itu karena ada perasaan sesuatu. Saudara nonton film yang sedih, bisa nangis gak? Saya kadang-kadang kalau nonton film, saya agak sedih. Lalu anak saya bilang gini, film Pi. Betul itu film. Tapi saya kalau nonton film, saya ingin menikmati ekspresi yang di dalam itu. Sehingga saya membawa hati saya seolah-olah saya ada di sana. Sehingga kalau peristiwanya sedih, saya ikut sedih. Ya.
Nah, saya menikmati itu, ya. Saya bukan menikmati kesedihannya, bukan. Tapi saya ingin merasakan kira-kira seperti apa yang orang itu alami sehingga dia menangis seperti itu. Saya tahu gak film? Tahu dong, sadar dong, ya. Ketimbang lihat film, sama juga lihat film yang humor, tertawa. Masa kita nggak tertawa? Aneh gak Sandy? Nonton film lucu nggak tertawa? Aneh kan? Ya. Saudara dengar joknya Cak Lontong, tertawa gak? Kalau nggak tertawa aneh. Tertawa normal, ya, karena dia lucu sekali, pinter, lucu. Jadi perasaan itu nggak ada masalah sekalian, nggak ada masalah, ya. Menangis pakai perasaan, sedih, dia begitu sedih, dia sadar dia dosanya besar, tapi diampuni, nggak dihukum sama Tuhan, dia menangis. Kok ada ya seseorang yang mengasihi dia seperti itu? Waktu itu Yesus belum mati di salib. Jadi bagaimana cara dia diampuni? Perkataan Tuhan. Kita diampuni oleh penebusan Yesus di salib. Itu perempuan diampuni karena perkataan Tuhan. Dia sudah lihat, ya, baik lewat perkataan Tuhan, baik lewat kayu salib, manusia itu nggak bikin apa-apa. Ada amin. Itu perempuan nggak bikin sesuatu yang membuat dia diampuni. Enggak. Tuhan ngomong dosamu sudah diampuni. Seseorang itu diampuni bukan karena dia berbuat sesuatu. Seseorang itu diampuni karena Tuhan bicara sama dia. Karena penebusan dari Yesus. Penebusan. Simon tidak merasakan apa-apa dalam hatinya, karena dia merasa dia orang baik, orang Farisi. Tapi perempuan itu merasakan sesuatu. Orang yang mengerti, merasa dikasihi Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan. Ada amin. Orang yang merasa, saya mesti tahu ya. Saya beberapa hari yang lalu, saya ada pertanyaan sama Tuhan. Pertanyaannya ya agak apa ya? Mungkin agak bodoh. Saya tanya begini, kalau sudah ditanya, apakah engkau tahu Tuhan mengasihi engkau? Saya jawab apa? Amin. Tahu. Alkitab mengatakan, sebab ketika kita masih berdosa, Dia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan mati di kayu salib. Tahu. Tapi merasa nggak? Saya nggak penting merasa, Pak. Yang penting saya percaya aja. Ya, boleh sih. Ya, tapi sudah tahu, bisa merasakan sesuatu, itu menikmati. Kita menikmati waktu kita bisa merasa sesuatu. Saudara kalau tidak bisa merasa bahagia, saudara tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kalau sudah tidak bisa merasa sesuatu itu lucu, humor, saudara tidak bisa merasakan bahagia karena lucu itu. Nggak bisa. Jadi perasaan itu ikut serta. Karena kita ini manusia yang punya perasaan, kecuali batu. Batu nggak punya perasaan. Dipukul, ditendang, dilempar, diam aja. Tapi manusia itu punya perasaan. Ya. Ada yang sensitif, ada yang kurang sensitif. Ya. Dan perempuan itu merasakan seperti itu. Nah, oleh karena itu saya katakan ya, menyanyi itu pun pakai perasaan. Tuhan pernah marah kepada umat Israel. Bangsa ini ya memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Satu hari ahli Taurat tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, hukum apa sih yang paling utama dalam hukum Taurat? Tuhan bilang, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan sepenuh akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Saya tanya saudara, kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pakai perasaan nggak? Pakai. Dengan segenap jiwa, pakai perasaan nggak? Pakai.
dengan segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Pakai perasaan nggak? Pakai. Jadi mengasihi Tuhan itu juga perasaan ikut serta. Selain kita percaya Tuhan mengasihi kita, tapi kita ingin merasakan. Itulah sebabnya saya bilang sama saudara, saya suka dengan worship. Saya suka lagu-lagu worship. Karena ketika saya menyanyikan lagu-lagu worship, walaupun tidak selalu, saya bisa seperti merasakan the presence of the Lord, kehadiran Tuhan. Ya, apa saya nggak tahu Tuhan hadir? Tahu dong. Tuhan bukan cuma hadir di sebelah saya, Tuhan di sini. Tapi saya akan bercerita sama saudara, bedakan antara hubungan dengan persekutuan. Hubungan itu jangan ditanya, dekat sekali, menyatu. Persekutuan belum tentu. Makanya ada kata Yunani apalotrio. Terus saya baca itu saya kaget. Apalotrio artinya apa? Jauh dari sesuatu yang dekat. Apalotrio. Yesus dekat gak? Dekat. Hubungan, terhubung. Tapi bisa persekutuannya jauh dari sesuatu yang dekat. Ya. Nah karena itu sekalian, ya, ketika Anda menyanyi, menyembah Tuhan, jangan asal nyanyi aja. Jangan. Tuhan bilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Semua lagu tadi itu indah. Kalau sudah perhatikan liriknya, ya, perhatikan liriknya dengan hati, coba kita nyanyi lagu Sinar Kemuliaan-Mu. Bantu saya. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Indah gak? Sudah tahu? Kalau kita di sini tergantung saudara bicara sama siapa. Kalau saudara bicara dengan Allah, itu Bapa kita. Kalau kita bicara dengan Yesus, itu suami kita, mempelai pria kita. Jadi saudara mesti bedakan. Kalau orang bilang, siapa Bapak kamu? Tuhan Yesus. No, Bapak kita itu Allah. Yesus itu mempelai pria kita. Saudara kalau nyanyikan lagu ini, ada merasa gak satu kemesraan? Perhatikan ya. Ulang. Sinar kemuliaan-Mu. Lembut saja. Memenuhi sekelilingku. Ku
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ketika saudara datang ke rumah kekasih saudara, pengen pulang nggak? Nggak pengen. Nggak pengen. Saudara ingin dekat dengan dia. Saudara ingin bicara sama dia. Saudara suka mendengar suaranya. Demikian juga dengan Tuhan. Itu kekasih kita, mempelai pria kita. Saya ingin memperlihatkan saudara bagaimana Tuhan Yesus juga hidup dalam perasaan waktu dia berhubungan dengan manusia. Tolong dibuka Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia mengajar, terus dia mengajar, kemana dia mengajar, tapi juga menyembuhkan orang sakit. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sudah cukup. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Perasaan nggak? Perasaan. Nggak ada orang berbelas kasihan tanpa perasaan. Nggak ada. Kita manusia. Hubungan, saudara kalau senang sama orang, pakai perasaan nggak? Saudara kalau nggak suka sama orang, pakai perasaan nggak? Saudara kalau sayang sama seseorang, pakai perasaan nggak? Saudara kalau benci pada seseorang, pakai perasaan nggak? Pakai perasaan. Nah, Yesus. Sebentar lagi. Bintang tamu nih. Jadi suasana tadi mau nangis, jadi nggak jadi nangis deh nih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Yesus yang hanya Kau yang ku andalkan, yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Di tangan-Mu
ditinggalkan. Pulanglah dengan kekuatan dari Tuhan, karena saudara sekalian ada dalam tangan Tuhan, dalam hati Tuhan, dalam pikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Sebab itu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Terima dengan limpah dari Bapa di surga, kasih setia, rahmat, anugerah, sukacita, kasih sayang cinta Tuhan Yesus yang tidak terbatas tanpa syarat, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai saudara setiap saat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita di tawanan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Biar saya turun lebih